Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang sel. Setiap organisme atau makhluk hidup terdiri atas sel. Sel merupakan unit struktural dan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat aktivitas yang cukup kompleks. Aktivitas inilah yang menunjang kehidupan organisme tersebut. Mengapa sel disebut sebagai unit struktural dan juga sebagai unit fungsional pada makhluk hidup? Adakah perbedaan antara sel-sel penyusun makhluk hidup? Kemudian proses apa saja yang terjadi di dalam sel tersebut? Berikut penjelasan secara mendalam tentang sel. Yang pertama adalah pengertian sel. Sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar makhluk hidup atau menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kata sel itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke, yang berarti kotak-kotak kosong, karena Hooke saat itu mengamati sayatan gabus dengan mikroskop. Kemudian disimpulkan bahwa sel terdiri dari kesatuan zat yang disebut dengan protoplasma. Istilah protoplasma pertama kali dipakai oleh Johannes Purkinje. Menurut Johannes, protoplasma dibagi menjadi dua bagian, yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Sitoplasma itu cairan sel, sedangkan nukleoplasma adalah cairan yang ada di dalam inti sel. Kemudian pada tahun 1838, Schwann dan Schleiden menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan mempunyai persamaan, yaitu tubuhnya tersusun atas sel. Selanjutnya, teori tersebut dikembangkan menjadi satu teori sebagai berikut. Yang pertama, sel adalah kesatuan struktural terkecil dari organisme hidup. Artinya, setiap makhluk hidup pasti terdiri atas sel-sel. Yang kedua, sel merupakan satuan fungsional terkecil dari organisme hidup. Artinya adalah bahwa untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu pasti melibatkan sel-sel. Yang ketiga, sel merupakan unit pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Artinya adalah bahwa ketika makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, pasti juga melibatkan sel. Dan yang berikutnya, sel merupakan unit penurunan sifat atau hereditas dari makhluk hidup. Mengapa? Karena di dalam sel terdapat kromosom dan di dalam kromosom terdapat gen, sehingga untuk pewarisan sifat juga melibatkan sel-sel pada makhluk hidup. Nah, berikutnya adalah struktur sel. Secara garis besar bahwa sel itu dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Yang pertama, membran sel, disebut juga dengan membran plasma. Membran sel ini merupakan selaput yang terletak paling luar dan tersusun dari senyawa lipoprotein, yaitu gabungan antara lemak atau lipid dengan senyawa protein. Membran sel disebut juga dengan membran plasma atau selaput plasma. Fungsi utamanya adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat, baik yang menuju maupun meninggalkan sel itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua adalah inti sel atau disebut dengan nukleus. Inti sel bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di dalam sitoplasma. Fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas
atau kegiatan dari sel itu sendiri. Karena itu di dalam inti terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Adik-adik sekalian yang berbahagia, inti sel terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama selaput inti. Ini yang letaknya di luar. Kemudian yang berikutnya adalah nukleoplasma. Nah, nukleoplasma atau cairan yang ada di dalam inti. Kemudian nanti ada namanya kromatin atau kromosom, ada namanya nukleolus atau anak inti. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian yang cair yang ada di dalam sel atau biasanya disebut dengan cairan sel. Khusus untuk cairan yang berada di dalam inti sel dinamakan nukleoplasma. Penyusun utama dari sitoplasma adalah 90% berupa air. Fungsinya adalah sebagai pelarut zat-zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia yang ada di dalam sel. Nah, di dalam sitoplasma itu nanti terdapat yang namanya organel-organel sel. Nah, jadi organel sel ini nanti terdapat di dalam sitoplasma. Apa saja organel-organel yang ada di dalam sel? Yang pertama adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel terkecil yang ada di dalam sel. Fungsi dari ribosom adalah sebagai tempat sintesis atau tempat pembentukan protein. Kemudian yang kedua yaitu RE atau retikulum endoplasma, merupakan struktur berbentuk benang yang bermuara di inti sel. Ada dua macam retikulum endoplasma. Yang pertama adalah retikulum endoplasma granuler atau disebut dengan RE kasar. RE kasar tampak kasar karena terdapat ribosom di permukaan RE tersebut. Kemudian yang kedua adalah RE agranuler, disebut juga dengan retikulum endoplasma halus. Mengapa halus? Karena permukaan sitoplasmanya tidak mengandung ribosom. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang C, yaitu mitokondria. Mitokondria ini disebut dengan the powerhouse. Kenapa demikian? Karena fungsi dari mitokondria adalah sebagai pusat respirasi seluler atau respirasi yang ada di dalam sel yang nanti akan menghasilkan banyak energi yang berupa ATP. Jadi ATP atau energi ini nanti dihasilkan oleh organel yang namanya mitokondria. Kemudian yang berikutnya adalah lisosom. Fungsi dari lisosom adalah sebagai penghasil dan menyimpan enzim pencernaan. Nah, ini pencernaan yang maksudnya pencernaan seluler, pencernaan yang ada di dalam sel. Di samping itu nanti lisosom ini juga bisa mencerna organel-organel yang sudah tidak berguna. Karena di sini nanti ada namanya enzim pencernaan ini nanti bisa mencerna atau mencerna dari organel-organel yang sudah tidak berfungsi. Kemudian yang kelima adalah badan Golgi atau disebut dengan aparatus Golgi. Ini berhubungan dengan yaitu mensortir dan mengirim produk sel. Badan Golgi juga berperan penting pada sel-sel yang sedang aktif terlibat dalam sekresi sel. Adik-adik sekalian, saya teruskan yaitu yang F. Sentrosom atau sentriol ini berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, baik pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Kemudian yang berikutnya yaitu yang G, plastida. Plastida ini berperan dalam proses fotosintesis. Nah, ini pada tumbuhan. Plastida adalah bagian dari sel yang bisa ditemui pada
alga atau ganggang, biasanya ganggang hijau atau alga hijau, dan tumbuhan yaitu pada kingdom Plantae. Ada 3 macam jenis plastida. Yang pertama adalah leucoplast, yaitu plastida yang berwarna putih. Plastida ini berfungsi untuk menyimpan makanan. Dan yang kedua adalah chloroplast, yaitu plastida yang berwarna hijau. Fungsinya adalah menghasilkan klorofil sebagai tempat untuk proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah chromoplast, yaitu plastida yang mengandung pigmen. Jadi kalau adik-adik nanti ada tumbuhan yang daunnya warnanya kuning, mungkin merah, atau mungkin warna-warna yang lain selain hijau dan putih, itu berarti disebut dengan chromoplast. Nah, kemudian yang berikutnya adalah vakuola atau disebut juga dengan rongga sel. Nah, rongga sel ini nanti berisi garam-garam organik, kemudian glikosida, tanin, minyak esteris ya. Nah, misalnya kalau pada bunga ya, ini baunya harum, atau mungkin pada jahe, nah ini adalah merupakan minyak esteris. Atau juga alkaloid. Nah, alkaloid itu misalnya kafein, yaitu pada kopi misalnya, kinin, atau nikotin, pada tembakau. Kemudian yang berikutnya enzim dan juga butir-butir amilum atau butir-butir pati. Kemudian yang I adalah mikrotubulus. Mikrotubulus ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Selain itu, mikrotubulus berguna dalam pembentukan sentriol, agela, dan silia. Kemudian yang C yaitu mikrolamen, atau bisa juga ada yang menyebut dengan mikrofilamen. Ini terbentuk dari komponen utama yaitu protein aktin dan protein miosin. Nah, ini biasanya terdapat pada otot. Jadi otot kita termasuk pada hewan yang lain ini ada protein aktin dan protein miosin nanti yang berfungsi penting untuk pergerakan sel-sel pada otot. Kemudian yang berikutnya yaitu badan mikro atau disebut dengan peroksisom. Nah, peroksisom ini senantiasa berasosiasi dengan organel-organel yang lain dan juga banyak mengandung enzim-enzim oksidase dan juga enzim katalase. Misalnya nanti enzim katalase ini banyak terdapat pada sel-sel hati, baik hati manusia maupun hati hewan. Nah, itu adalah macam-macam organel yang ada di dalam sel. Saya kira untuk video saya yang pertama ini tentang sel hanya sampai di sini saja. Nanti untuk video saya yang kedua akan saya teruskan pembahasan tentang sel ini. Jangan lupa klik subscribe apabila di komputer adik-adik maupun di HP adik-adik tombol subscribe-nya masih berwarna merah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, sukses dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.